kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Jian Jocelyn Tebu Bolon dengan akhiran NIM 024. Di sebelah kanan saya ada Akhiran Sabutan dengan akhiran NIM 028. Dan sebelah kiri saya ada Ari Tasoid dengan akhiran NIM 063. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik fungsi trigonometri dengan aplikasi WordWall. Nah, di sini kami mengambil topik fungsi trigonometri dengan aplikasi WordWall untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tri Agustiningsih, MPD. Nah, untuk pembagian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Asri. Baiklah, untuk identitas artikel yang kami ambil yaitu dengan nama penulis yang pertama itu Siti Rifai Jatunisa, yang kedua itu Novida Renoningtyas. Untuk nama jurnalnya itu edukatif, yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan. Untuk volume dan nomor artikel yaitu volume nomor 3, nomor 5 tahun 2021. Judul artikelnya yaitu Penggunaan Media Pembelajaran WordWall untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Untuk link artikelnya bisa teman-teman lihat di PPT. Nah, kemudian standar kompetensi yang kami angkat yaitu menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, serta perkalian sudut dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menghitung nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa, yang kemudian itu menerapkan identitas trigonometri, yang kemudian menyelesaikan masalah dan yang melibatkan fungsi trigonometri, dan terakhir itu menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Untuk capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menghitung nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa dengan tepat. Yang kedua itu siswa dapat menerapkan identitas trigonometri untuk menyederhanakan eksperimen dan menyelesaikan persamaan. Yang ketiga itu siswa dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi trigonometri tersebut yaitu yang pertama itu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini ada beberapa. Yang pertama itu sinus alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi miring sama dengan A per C. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang kami sediakan. Nah, untuk yang kedua yaitu kosinus alfa yang dimana sisi di depan sudut alfa per sisi miring sama dengan B per C. Yang ketiga itu tangen alfa yang dimana sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa sama dengan A per B. Yang keempat yaitu kotangen alfa di mana sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa sama dengan B per A. Yang kelima yaitu sekan alfa yang dimana sisi miring per sisi di samping sudut alfa sama dengan C per B. Yang terakhir itu kosekan alfa yang dimana sisi miring per sisi di depan sudut alfa sama dengan C per A. Di sini kami menyarankan agar teman-teman menghafal sudut-sudut istimewa untuk bisa mengerjakan soal-soal atau permasalahan yang terkait dengan trigonometri. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada Jian. Baik, terima kasih Asri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut-sudut berelasi dari fungsi trigonometri. Jadi, pada sudut-sudut berelasi ini terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini adalah sudut dengan sudut dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat, kemudian kuadran kedua yaitu 90 derajat sampai 180 derajat, dan kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran yang keempat yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, pada kuadran pertama ini semua nilai dalam fungsi trigonometri itu bernilai positif, di mana alfanya yaitu sudut yang diketahui dalam soal, kemudian yang tanda merah ini ada ketentuan di sini jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah terjadi perubahan. Misalnya pada kuadran pertama itu ada soal yang diketahui seperti. Nah, jika memakai rumus yang kedua ini, maka dia akan berubah di mana dari kita mencari sin, maka dia akan berubah menjadi cos. Nah, seperti itu untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, pada kuadran kedua semua fungsi
itu bernilai negatif kecuali fungsi sinus. Nah, yang rumusnya di sini. Kemudian di sini kuadran ketiga itu semua fungsinya juga bernilai negatif kecuali tangen. Nah, kemudian kuadran 4 itu di sini semuanya bernilai negatif kecuali kosinus. Di sini ada contoh soal. Yang pertama itu tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sinus 150 derajat. Nah, 150 derajat ini berada pada kuadran kedua. Jadi rumusnya itu memakai rumus yang kedua ini, yang dimana nilainya itu tidak berubah. Artinya, tadi kita kan di sini mencari sinus, maka hasilnya itu juga sinus. Nah, jadi 180 dikurang alfa, artinya 180 kurang berapa yang nilainya akan menghasilkan 150. Jadi didapat alfanya itu sama dengan 30 derajat. Maka rumusnya menjadi sin dari 30 derajat. Diketahui bahwa sin dari 30 derajat itu sama dengan setengah. Kemudian di sini itu contoh yang kedua itu cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat ini berada pada kuadran ketiga. Dimana di sini kami menggunakan rumus 270 dikurang alfa. Nah, tadi 270 dikurang alfa ini bertanda merah yang artinya ada perubahan. Dari cos menjadi sin dan nilainya itu negatif. Karena pada kuadran ketiga ini yang bernilai positif itu hanya tan. Maka 270 dikurang alfa yaitu menghasilkan 240, maka dikurang 30 derajat. Maka negatif sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Nah, adapun identitas trigonometri dapat dilihat dari PPT ini. Jadi ini wajib juga dihafal untuk menyelesaikan soal-soal pembuktian dari fungsi trigonometri. Contohnya, buktikan identitas trigonometri dari 2 kurang sekant kuadrat A per sekant kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi penyelesaiannya itu kita selesaikan dari ruas kiri. Maka 2 kita pisah penyebutnya jadi 2 per sekant kuadrat A dikurang sekant kuadrat A per sekant kuadrat A. Kenapa di sini sekant kuadrat A? Karena di sini sama saja dengan 1, yang artinya jika kita menyederhanakan ini maka akan didapat juga bentuk yang seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan 2 dikali, ini kita pisahkan saja menjadi 2 dikali 1 per sekant kuadrat A dikurang 1. Kenapa 1? Karena sekant kuadrat A per sekant kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian di sini kenapa menjadi cos kuadrat A? Karena 1 per sekant itu merupakan identitas trigonometri dari kosinus. Nah, jadi karena di sini fungsinya itu kuadrat, maka di sini juga kuadrat. Jadi 2 cos sekant kuadrat A dikurang 1. Nah, kemudian di bawahnya 2 kurang, ini juga dari identitas yang kita dapat dari identitas trigonometri yang ini. Maka cos kuadrat A berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Maka kita kalikan ke dalam, 2 kali 1, 2. 2 kali min sin kuadrat A sama dengan min 2 sin kuadrat A dikurang 1. Nah, ini bisa kita selesaikan. 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Maka terbukti bahwa soal ini akan menghasilkan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, rumus-rumus pada trigonometri itu ada jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, ini rumus yang wajib juga dihafalkan. Contohnya itu cos 75 derajat. Nah, kita dapat menggunakan rumus dari cos alfa tambah beta. Nah, jadi cos alfa tambah beta, misalnya kita ambil 45, maka akan ditambah 30 untuk menghasilkan 75 derajat. Maka rumusnya tadi kan menjadi cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, di sini tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja. Jadi cos 45 derajat kali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat kali sin 30 derajat, maka cos 45 itu setengah per 2, cos 30 itu setengah per 3, dikurang sin 45 yaitu setengah per 2, dan sin 30 sama dengan 2, setengah. Jadi tinggal kita kalikan 1/2 kali 1/2, 1/4, akarnya kita kalikan juga akar 2 kali akar 3, akar 6, kemudian ini dikali menjadi 1/4 akar 2. Nah, ini kita
keluarkan saja, kita keluarkan 1/4, maka menjadi 1/4 dikali akar 6 kurang akar 2. Sama saja dengan contoh yang kedua ini, yaitu teman-teman tinggal memasukkan nilainya saja berapa alfa dan beta. Jika itu dijumlahkan akan menghasilkan 165 atau dikurangkan juga boleh, terserah. Kemudian ini juga ada rumus jumlah dan selisih. Nah, ini juga wajib dihafal untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Dimana di sini kami membuat contoh soal, yaitu tentukan nilai dari cos 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, di sini alfanya itu sama dengan 90 derajat dan cosnya itu sama dengan 30 derajat. Jadi rumusnya itu yang ini. Tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Maka 2 cos setengah kali 90 derajat tambah 30 derajat dikali cos setengah dari 90 derajat kurang 30 derajat. Hasilnya menjadi 2 cos setengah kali 120 derajat kali cos setengah kali 60 derajat, maka hasilnya yaitu 2 kali setengah dikali setengah akar 3, menghasilkan setengah akar 3. Nah, untuk rumus perkalian juga ini dihafal karena hanya akan memasukkan sudut-sudut alfa dan beta ke dalam rumus. Jadi di sini ada soal, tentukan nilai dari 2 cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Penyelesaiannya itu yaitu 2 kali sin 60 derajat tambah 30 derajat dikurang sin 60 derajat kurang 30 derajat. Maka akan menghasilkan 2 kali sin 90 derajat dikurang sin 30 derajat. Maka masukkan nilai dari sin 90 derajat dan sin 30 derajat, maka akan menghasilkan 2 dikali 1 dikurang setengah, yaitu 2 kurang setengah. Selanjutnya saya serahkan kepada Jian. Baik, terima kasih Fani. Sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai tujuan pembelajaran. Di sini kami mengambil 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menguasai teorema-teorema trigonometri. Yang kedua itu mengevaluasi pembelajaran mengenai pengenalan materi trigonometri. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal mengenai trigonometri itu. Nah, dan yang terakhir itu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, materi selanjutnya itu mengenai penjelasan media yang kami gunakan. Untuk petunjuk pemakaiannya ada 4. Yang pertama itu siswa sudah hafal nilai trigonometri atau punya tabel trigonometri seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Asri. Yang kedua, siswa diawasi langsung oleh guru ataupun wali siswa. Yang ketiga, siswa mempunyai akses data internet. Yang keempat, ikuti aturan permainan dengan memilih salah satu box ataupun mengikuti atau memilih salah satu. Game yang pertama, pilihlah jawaban yang benar. Game yang kedua, pilihlah box yang ada, lalu kerjakan soal yang terdapat dalam box. Game yang ketiga, spin, lalu kerjakan soal sesuai dengan yang terpilih. Berikut untuk gamesnya. Nah, di sini sudah kami tampilkan untuk media yang pertama, media yang kedua, dan juga media yang ketiga. Teman-teman boleh klik langsung linknya pada PPT untuk dapat mengakses langsung ke media pembelajaran yang sudah kami paparkan. Ini kita klik. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di halaman ini, teman-teman itu klik pada kolom start. Di games yang pertama ini, teman-teman bebas memilih ketiga box ini. Kami bisa saja membuat beberapa box lagi, cuman kami karena hanya membuat sampel, jadi kami membuat 3 box aja dulu. Nah, di sini kira-kira teman-teman mau suka angka berapa atau mau pilih box yang angka berapa itu bebas. Jadi contohnya saya di sini mau buka box yang pertama. Nah, di box yang pertama ini teman-teman ada timer nih. Kalau teman-teman perhatiin di sebelah kiri sudut itu ada timer. Itu timernya 30 detik. Nah, itu untuk siswa mengerjakan ini gitu. Nah, itu ada soal di box itu. Berapa nilai dari cos 270? Nah, teman-teman di sini ada pilihan ganda nih. Teman-teman bisa pilih
pilihan yang ada di sini. Contohnya 0. Nah, berarti nilai itu benar gitu. Teman-teman benar nih. Teman-teman bisa lagi nih klik 2 soal yang tadi gitu. Cuman ini sebagai bahan untuk kuis untuk siswa kita nanti, seperti itu. Selanjutnya untuk media yang kedua. Nah, kita sudah sampai ke halaman media yang kedua. Mungkin teman-teman kami minta maaf, mungkin pada PPT yang sebelumnya saya sampaikan bahwasannya ini media yang game yang kedua. Mungkin itu ke-change ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Jadi ini yang pertama dan yang tadi itu yang kedua sebenarnya. Nah, ini kita sudah sampai ke game yang kedua. Teman-teman di sini hampir sama dengan yang tadi. Teman-teman boleh bebas pilih box yang mana karena ini semua juga berisi pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaannya nih. Tentukan nilai dari sin 45 kali 60 ditambah cos 45 dikali kotangin 60. Nah, ketika siswa berhadapan dengan ini, siswa itu harus mengerjakan kuis ini gitu. Baik, kita lanjut ke media yang ketiga. Kita klik start. Nah, di sini ada spin of wheel. Nah, di sini lebih ke, kalau menurut saya pribadi itu lebih mengarah ke hukuman atau kuis juga bisa sih untuk siswa-siswa kita nanti. Nah, di sini teman-teman boleh klik untuk spinnya, spin. Nah, waktu dia berputar dan berhenti ketika dia berhenti pada kolom itu dan di kolom itu ada soal. Nah, soalnya di sini kan ada buktikan sin A kosekan A dikurang sin kuadrat A itu sama dengan cos kuadrat A. Nah, siswa kita itu juga kita tuntut untuk membuktikan soal ini. Nah, sebenarnya fungsi untuk dari game ini itu untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita dengan siswa kita tadi. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Saudari Asri dan juga Fani mengenai identitas trigonometri, rumus jumlah dan perselisihan, perkalian, untuk meng-cross-check apakah siswa-siswa kita ini paham dengan materi yang sudah kita sampaikan pada mereka gitu. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran kali ini. Nah, kami juga mau menyampaikan bahwasannya ada beberapa kekurangan dalam aplikasi WordWall ini. Nah, dalam aplikasi WordWall ini memang banyak sekali game-game yang dapat kita gunakan ataupun kita pakai untuk bahan evaluasi kita sebagai guru kepada siswa. Namun, aplikasi ini berbayar teman-teman. Kalau tidak berbayar, itu game yang kita pilih itu maksimal 3. Yang dapat kita gunakan itu 3. Nah, kalau yang berbayar, yang pro 1 bulan itu hanya bisa mendapatkan 9 aplikasi teman-teman. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah aplikasi WordWall ini worth it atau enggak? Menurut kami, karena ini sebagai bahan evaluasi kami hanya menggunakan 3 aplikasi saja dulu. Terus kekurangan aplikasi WordWall ini juga karena seperti teman-teman lihat tadi, dia tidak dapat merekapitulasi nilai siswa. Dia itu hanya memberikan kunci jawabannya saja. Contohnya tadi yang di game yang pertama, adalah pilihan berganda nih teman-teman. Ketika kita mengklik, dia hanya memberitahu bahwasannya itu benar atau salah. Dia tidak memberikan penyelesaiannya. Jadi kita sebagai guru tidak dapat mengevaluasi nilai siswa dalam aplikasi ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kekurangan aplikasi WordWall itu. Selanjutnya, untuk daftar pustaka, mungkin teman-teman bisa langsung lihat dari PPT yang sudah kami paparkan. Akhir kata kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, baik itu dari kata-kata ataupun perlakuan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kalian untuk presentasi kami mengenai fungsi trigonometri menggunakan aplikasi WordWall. Sekali lagi kami katakan, terima kasih, bye-bye!